Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel bisnis kolam renang. Masih bersama saya Fahriza Lukmanda. Saat ini saya bersama tim bisnis kolam renang sedang visit pengerjaan waterboom di Kota Lamongan. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan pembangunan ini selama kurang lebih 6 minggu. Dan di minggu ke-7 kita sudah akan melakukan pembuatan ruang mesin kolam renang anak dan kolam renang dewasa yang ada di antara kolam renang anak dan kolam renang dewasa sobat air. Jadi banyak sobat air yang bingung ketika kita serahkan, kita berikan desain dan set plan waterboomnya, kenapa ada gambar persegi dengan ukuran 3x3 meter, 3x4 meter atau 3x2 meter yang dimana kita letakkan biasanya di sekitar kolam. Pasti sobat air menanyakan, ini fungsinya apa mas? Ini kegunaannya apa mas? Nah, memang di bisnis kolam renang itu kita selalu buatkan yang namanya ruang mesin dan balancing tank sobat air. Dan di video kali ini akan saya bedah apa itu fungsi ruang mesin, apa kegunaannya, apa manfaatnya ruang mesin dan balancing tank untuk pengelolaan waterboom yang sobat air miliki. Oke sobat air, sebelum kita memasuki inti dari konten video kali ini, saya mohon sekali untuk sobat air selalu dukung channel bisnis kolam renang dengan cara like video ini, subscribe channel bisnis kolam renang, dan jangan lupa share video ini kepada saudara, sahabat, atau teman agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Langsung saja sobat air, kita masuk pembahasan yang pertama. Apa itu ruang mesin sobat air? Jadi ruang mesin kolam renang itu fungsinya untuk tempat filter, tempat pompa kolam renang yang kita tempatkan di area kolam renang, diusahakan paling dekat. Lalu kita tempatkan juga di bawah level permukaan air kolam renangnya sobat air. Lalu kegunaan ruang mesin itu kita gunakan untuk tempat operasional, tempat maintenance kolam renang kita tempatkan di situ. Jadi sudah tersedia tuas-tuasnya, panel-panelnya itu nanti semua terletak di ruang mesin. Jadi tidak perlu kita menguras kolam renang itu menggunakan alkon, menggunakan diesel, menggunakan sibel, pompa-pompa celup atau segala macamnya, itu tidak usah sobat air. Jadi kita hanya perlu memutar tuas langsung, seketika itu juga air akan terkuras dengan sendirinya masuk ke jalur pembuangan sobat air. Jadi berbeda dengan kolam-kolam yang lain yang tidak memiliki sistem sirkulasi dan filtrasi, mereka harus menguras menggunakan alkon. Itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang besar, biaya manpowernya, bensinnya, waktunya itu terbilang lebih mahal dibandingkan kita menggunakan sistem filterisasi dan sirkulasi menggunakan mesin sobat air. Lalu fungsi keduanya, kita tidak perlu yang namanya untuk mengganti berkala air kolam renang kita sobat air. Seperti contohnya tadi sobat air, jika kolam renang sobat air tidak memiliki filter dan pompa, pasti air di dalamnya akan cepat keruh. Saya jamin dalam 1-2 hari saja air itu pasti akan berubah warna menjadi kuning, berlumut, ditumbuhi jamur, lalu ada serangganya, dan banyak lagi lah sobat air akibat-akibat jika kolam renang itu tidak difilterisasi. Tapi beda halnya ketika kita menggunakan sistem filterisasi pompa dan mesin khusus kolam renang. Jadi air di dalam kolam renang itu dapat terfilter terus-menerus, terfilter langsung menuju ke sistem filtrasinya kolam renang. Ada medianya yang namanya pasir silika, ada klorinator, ada salt klorinator, itu banyak macamnya. Tapi untuk kolam renang komersil kita lebih prefer menggunakan pasir silika. Yang pertama harganya lebih terjangkau, lalu untuk maintenance-nya juga lebih mudah, bisa dicuci sobat air. Dengan demikian ketika kita tidak perlu menguras kolam renang, kita tidak akan membuang waktu operasional kolam renang yang kita jalankan sobat air. Untuk mengisi debit air 50 kubik, 70 kubik, 100 kubik itu harus menggunakan alkon tidak cukup dari satu. Setelah dikuras pun kita harus mengoseknya, menyikatnya, menyikat keramik, menyikat area-area kolam di mana pasti rasanya licin, terkena lumut.
Nah, dari situlah kan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Ada kasus kemarin klien kita itu telepon, dari 7 hari kolamnya operasional, itu dia butuh 2 hari untuk melakukan pengurasan, pembersihan, lalu pengisian air sobat air. Bisa dibayangkan 7 hari kerja, 2 hari tutup. Tapi 2 hari tutup itu mereka tetap membayar orang, membayar karyawan. Pasti kan ongkosnya pun lebih mahal dibandingkan kita dari awal kita konsepkan, kita buat yang namanya ruang mesin dan sistem filtrasi. Untuk ke belakangnya, pengoperasionalannya, maintenance-nya itu jauh lebih mudah. Sudah saya jamin. Jadi waktu 7 hari itu tidak akan terbuang sia-sia. Bagaimana mekanismenya untuk 7 hari kerja kita tetap 7 hari buka juga? Untuk pengalaman kita di kolam renang yang kita kelola, biasanya kan kita bisa memastikan hari-hari apa yang ramai. Seperti contohnya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di 3 hari ini pasti air kolam renang akan berubah karena banyaknya pengunjung, dari baju anak-anak, keringat anak-anak, itu akan merubah kondisi air. Nah, di hari Minggunya kita lakukan treatment air sobat air, dan itu kita lakukan pada malam hari setelah pengunjung pulang. Ketika pengunjung kolam sudah tidak ada, kita tutup kolam renangnya, baru kita lakukan pengobatan air sobat air. Dan proses water treatment itu sendiri cuma memakan kurang lebih 8 jam sobat air. Jadi katakanlah kita jam 5 atau jam 6 mulai water treatment, itu nanti malam hari pun air sudah bisa kembali jernih lagi sobat air. Ketika malam hari sudah selesai, otomatis di hari Seninnya kita sudah bisa kembali beroperasional seperti semula dengan keadaan air yang sudah kembali jernih. Tidak ada bau keringat, bau kaporit, itu tidak ada sobat air. Jadi di hari Senin itu kita kembalikan air menjadi segar kembali. Itulah sobat air fungsi, kegunaan, manfaat ruang mesin dan sistem filtrasi kolam renang. Jadi untuk sobat air, jangan mau termakan oleh harga murah, harga rendah, tapi vendor tersebut tidak menggunakan sistem filtrasi dan pompa kolam renang yang memadai untuk kolam renang sobat air. Itu akan mengganggu berjalannya usaha sobat air ke belakangnya. Tapi kalau dari awal sudah kita buat, rencanakan sistem filtrasi yang memadai, insya Allah dalam pengelolaannya, dalam berjalannya usaha kita lebih mudah dan lebih menguntungkan. Oke sobat air, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Karena untuk pembahasan masalah operasionalan air, penjernihan air itu memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk sobat air yang ingin lebih detail, langsung konsultasi saja. Kita pun siap untuk survei lokasi yang sobat air miliki sobat air. Saya Fahriza Lukmanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda.